Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Anas Mukhtar. Eh, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada program studi Teknik Mesin Universitas PGRI Banyuwangi. Rencana pembelajaran semester ini mempunyai kode mata kuliah TM 212407 dengan jumlah SKS 2 SKS. Terus berada pada semester 4. Mata kuliah prasyaratnya tidak ada karena ini adalah elemen mesin 1. Terus dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah saya sendiri. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendesain jenis-jenis elemen mesin konversi energi yang bersumber dari energi fosil, non-fosil, dan diversifikasi energi. Sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan tentang perencanaan teknik mesin khususnya pada komponen-komponen elemen mesin 1. Di samping itu juga mempelajari tentang proses kerja sehingga mahasiswa dapat mengetahui fungsi dan kegunaan elemen mesin tersebut. Mata kuliah ini diberikan pada semester 4 dan bersifat wajib atau mata kuliah keahlian berkarya bagi seluruh mahasiswa jurusan teknik mesin. Adapun RPS pada pertemuan pertama itu adalah kontrak perkuliahan. Bahan kajiannya adalah pengantar elemen mesin, bentuk atau model pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun pengalaman belajar yaitu adalah diskusi, terus teknik penilaiannya adalah pengenalan materi tentang elemen mesin. Bobotnya 5%, terus waktunya adalah 1 kali 2 kali 50. Untuk pertemuan kedua sampai dengan ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi elemen mesin dan klasifikasi elemen mesin secara individu ataupun kelompok dengan baik. Kajiannya yaitu pinjaman umum elemen mesin, bentuk atau model pembelajaran adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun minggu keempat sampai dengan minggu kelima yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metode perancangan elemen mesin dengan baik. Terus pokok bahasanya adalah kriteria kegagalan, tegangan, dan tegangan. Model pembelajaran yang dilakukan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun pertemuan ke-6 sampai dengan ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam sambungan secara individu ataupun kelompok dengan baik. Materi atau pokok bahasanya adalah sambungan baut dan mur, sambungan public link, dan sambungan las. Metodenya adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Terus selanjutnya ada ujian tengah semester. Pada minggu ke-8 sampai dengan 9, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan bantalan dalam merancang mesin tertentu dengan baik. Bahasanya adalah bantalan kuncur, bantalan gelinding, dan pelunasan. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Sedangkan pada pertemuan 10 sampai dengan 11, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan dan perancangan poros dan pasak dengan baik. Materi atau pokok bahasanya adalah pembebanan pada poros, torsi, jenis pasak, dan gaya pada pasak. Metode yang digunakan masih sama yaitu ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Sedangkan untuk minggu ke-12 sampai dengan 13, mahasiswa mampu menerapkan perencanaan sebuah bekas dalam merancang mesin tertentu dengan baik. Pokok bahasanya adalah klasifikasi bekas, gaya-gaya pada bekas, dan bahan bekas. Adapun metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk minggu ke-14, mahasiswa mampu merancang mesin tertentu secara individu maupun berkelompok dengan baik. Pokok bahasanya yaitu prinsip kerja dari elemen mesin, terus metode yang digunakan adalah masih ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Terus pada akhir semester nanti dilakukan ujian akhir semester atau UAS dengan penetapan nilai akhir yang sudah ditentukan melalui RPS ini. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas beserta dengan mahasiswa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Di pertemuan kita kali ini, maka biasa kita struktur membahas tentang penerapan momen inersia. Ya, momen inersia yang mungkin banyak di antara kita sudah tahu yang namanya momen, tapi apa sih contoh dari penerapan dari momen inersia ini? Momen inersia digunakan pada perhitungan konstruksi yang memperhitungkan kekuatan konstruksi, misalnya defleksi, rebutan, dan tekanan. Sebagai contoh, akan diulas penggunaan momen inersia yang ditamakan dengan I dalam menghitung tekanan pada balok atau bin. Tekanan atau sering disebut juga dengan stres secara sederhana dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas yang dirumuskan dengan F per A. Satuannya itu Newton per milimeter kuadrat, di mana F itu adalah gaya, Newton A itu adalah luas tempat dalam milimeter. Nah, tekanan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama tekanan tarik yang dilambangkan dengan delta T, yaitu tekanan akibat gaya tarik. Tekanan yang terjadi akibat gaya tarik berbeda sekali dengan suhu utama pada atom. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kalau tarik itu ditarik ini ya. Kalau gayanya itu berlawanan, maka itu menjadi tekanan. Misal ada sebuah batang, kalau bagi F-nya ke arah kiri dan ke arah kanan. Ini namanya tarik. Sehingga misal di sini tebalnya itu 5 dengan panjang 20. Ini kalau ditarik, maka tebalnya itu berkurang. Ini berkurang dan ini bertambah. Maka yang terjadi adalah tebal itu berkurang dan panjangnya itu bertambah. Kalau tekanan tekan, F-nya itu saling berlawanan arah. Misalkan di sini 5 dan ini 20, maka yang terjadi adalah tebalnya itu meningkat, sedangkan panjangnya itu menurun. Ya, jadi misalkan ini bukan ada sebelum saya tarik, maka yang terjadi adalah bertambah panjang, diameter atau tebalnya itu berkurang. Kalau saya tekan, panjangnya berkurang, tebalnya atau diameternya berkurang. Tapi lah ditarik yang kanan, terus tekanan akibat gaya tekan seperti yang di papan itu juga sama bekerja pada garis sumbu utama. Gaya tarik dan tekan disebut juga dengan tekanan normal atau normal stres. Sedangkan yang ketiga adalah tekanan geser. Itu akibat gaya geser di mana F per A, F itu adalah gaya, A itu adalah luas tempat. Diagram tekanan sebenarnya satu bahan teknik dikenal gaya tarik. Sampai batas tertentu, bahan teknik tersebut akan mengalami perubahan panjang akibat tarikan. Hasil uji tarik terhadap bahan tadi akan menghasilkan suatu diagram pegangan. Secara umum hubungan antara tekanan dan tekanan dapat dilihat pada diagram tekanan ini. Ini adalah
diagram tegangan. Ini nggak asing, ini kurva ini nggak asing, diagram ini nggak asing. Kenapa? Karena ini tentu nanti akan digunakan khususnya pada material baik logam maupun logam. Logam itu ya logam besi, apalagi logam itu besi, aluminium, emas, dan seterusnya. Kalau non-logam, kayu, plastik, ini terutama plastik, nanti pakai kurva atau diagram semacam keterangan A ini ya. A ini adalah batas proporsional. Terus B itu adalah batas elastis. C itu adalah titik ulur. D itu tegangan hulu. G itu tegangan tarik maksimum. F itu adalah kondisi pada saat dia putus. F itu kondisi pada saat dia putus atau bahan teknik yang mengalami tegangan maupun tekanan mengalami putus atau rusak. Dari diagram tegangan pada gambar di atas terdapat 3 daerah kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah ada daerah elastis, yaitu merupakan daerah yang digunakan dalam desain konstruksi mesin. Terus ada daerah plastis, merupakan daerah yang digunakan untuk proses pembentukan material. Dan ada daerah maksimum, yaitu merupakan daerah yang digunakan dalam proses pemotongan material. Jadi daerah elastis itu daerah yang digunakan dalam desain konstruksi. Artinya kalau misalkan logikanya gini, kalau elastis itu kalau misalkan ditarik dia akan kembali pada posisi terbentuk semula sebelum ditarik. Kalau plastis ketika dia ditarik atau dikenai tegangan, maka dia tidak akan bisa kembali terbentuk semula. Kalau maksimum itu akhirnya sudah ketika ditarik dia sampai terus rusak. Jadi 3 daerah ini yang akan menentukan tujuan dari saya mau memproduksi, berarti harus daerah elastis. Saya mau membentuk suatu material, berarti harus daerah elastis. Terus saya mau memotong atau menghancurkan dan seterusnya, itu adalah daerah magnetis. Pada daerah elastis berlaku rasio tegangan dan tekanan yang merupakan modulus elastisitas yang dilambangkan dengan E besar. Perbandingan antara tegangan dan tekanan yang berasal dari diagram tegangan dapat ditulis E sama dengan tegangan dibandingkan dengan tegangan. Yang ini tegangan, yang epsilon ini adalah ini. Kalau di SMK apa namanya? Tekanan apa sih? Apa? Theta. Apa? Theta. Theta. Theta itu. Kalau kayaknya apa? Saya tahu. Apa? Ini adalah tegangan ini tes apa ini?
modulus elastisitas. Tegangan berarti tegangan. Menurut hukum, tegangan dibanding dengan tegangan dengan deformasi aksial. Jadi tegangan itu sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan tegangan. Tegangan pada daerah elastis atau proporsional berbanding lurus dengan modulus elastisitas dikalikan dengan tegangan. Ya dirumuskan kan di atas. Tegangan yang dibahas di atas berdasarkan pada gaya bekerja menunjukkan bahwa gaya yang bekerja tidak dapat menghasilkan momen sama dengan F dikalikan dengan R. Momen F itu apa? Gaya dikalikan dengan L. Ya, L itu apa? Lengan atau panjang. Lu mau pembahasan berikutnya menyajikan hubungan antara momen dan momen inersia penambang terhadap besarnya tekanan yang terjadi. Secara umum, jika suatu konstruksi balok diberikan beban, maka akan mengalami lenturan lanjutan. Ya, persamaan lenturan terjadi berdasarkan persamaan kurva elastis sama dengan momen dibagi dengan inersia atau momen inersia sama dengan tekanan dibagi dengan Y sama dengan E tadi apa? Elastisitas dibagi dengan mana F itu momen bentuk, I itu momen inersia, ini apa ini? Mana ini? Ya apa ini? Kita judul kita apa? Kata ya. Kita apa? Maksudnya apa? Sigma kecil, ya. Kalau sigma besar, kan miring. Tapi kadang-kadang sigma tapi bukan gamma. Tapi hari-hari ada di pembahasan di mata kuliah yang lain. Notasinya sama, tapi yang dimaksud bukan gamma. Terus ya, tegangan berbanding lurus dengan momen bentur dan modulus elastisitas bahan. Dari persamaan di atas diperoleh besar tekanan bentur pada balok, yaitu sigma sama dengan Y dibagi dengan R dikalikan Y, di mana besar I dan R akan konstan pada elastis sehingga tidak perlu dibahas. Kok nggak perlu dibahas kenapa? Konstan. Ya, kenapa konstan? Kok tidak dibahas kenapa? Kok dia dibahas? Karena ada lagi karena besar I dan R akan konstan. Ya kenapa? Karena pada daerah elastis yang akan kembali lagi. Yang akan kembali di posisi semula akibat adanya gaya atau tekanan. Ya, makanya kita perlu dibahas. Artinya nilainya ya konstan.
Hubungan tegangan berikutnya adalah hubungan sama dengan M dibagi kombinasi dengan Y. Modifikasi kesamaan di atas dapat diperoleh kesamaan tegangan dengan memperhitungkan modulus penapan atau S sebagai berikut, sehingga kesamaan di atas itu menjadi sigma sama dengan momen dibagi dengan S atau modulus penapan dengan S sama dengan kombinasinya dibagi dengan Y. Ini tadi apa? Keterangan S dan I biasanya kita berbentuk tabel penapan atau profil. Jadi S dan I itu disajikan dalam sebuah tabel atau profil. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Biasanya dari contoh soal ini lebih paham. Kayak apa sih? Buat apa sih? Sebuah bim atau balok itu kemudian menggunakan tumpuan jepit. Gaya bekerja pada balok sebesar 400 Newton dengan jarak 300 mm dari tumpuan. Kekuatan lentur maksimum bahkan sigma B sama dengan 40 meter. Hitung lebar dan tinggi profil jika tinggi profil 2 kali lebar profil, yaitu H sama dengan 2 kali. Ini ada bim, ikatan, tumpuan jepit, kacanya 300 mili. Ini kurang M ya, ini meter. Terus apa namanya? Di situ ada gaya yang bekerja 400 Newton. Ini tapak apa ya? Tapak apa nama saling? Berapa? Nah, ini balok, ininya. Jadi tinggi itu 2 kali lebarnya. Jadi tinggi ini 2 kali jawab diketahui F sama dengan 400, L sama dengan 300 mili. Terus sigma B 40 MPa. Tinggi sama dengan 2 kali B. Besar momen lentur ML sama dengan F kali L 400 sama dengan 300 sama dengan 120 kali 10 Newton milimeter. Terus sigma tegangan tadi F dibagi I kali Y dirubah menjadi M dibagi S dengan S I per Y dan I sama dengan BH pangkat 3 dibagi 12, maka dapat disubstitusikan kesamaan 1 ke S, sehingga S sama dengan 1 per Y BH pangkat 3 dibagi 12 per H per 2, sehingga menjadi BH kuadrat per 6. Sehingga tegangan sama dengan vektor S sama dengan 40 sama dengan 120 kali 10 pangkat 3 per BH kuadrat per 6 sama dengan 120 pangkat 3 120 kali 10 pangkat 3 dikalikan B 2B kuadrat per 6 sama dengan 120 kali 10 pangkat 3 per 2B pangkat 3, sehingga ketemu B-nya 16,5 hanya 33 milimeter. B-nya 16,5 hanya 30. Artinya H tadi kan cuma masuk. Kemudian kalau mengikuti pola ini, maka kalian akan bisa menjawab. Kalau kita mengikuti, kalian akan sesama. Enak ya? Ternyata ya. Enak ya?
penting komponen-komponen dari rumusan dan tegangan dan sebagainya tahu. Terus contoh cara kedua, sebuah balok lebarnya 100 mili dan bebannya 250 menerima beban seperti gambar di bawah ini. Carilah tegangan lentur maksimum yang terjadi. Nah, semua kan sudah ada. Ini tegangan lentur itu ya. Rumusnya sudah ada. Apapun yang ditanyakan, itu rumusnya sudah dikatakan apa ya? Suruh membuat sesuatu di arah membuatnya, tinggal cara memakainya alatnya ada, bahannya ada, tinggal keterampilan kalian. Kalau alat ada, bahan ada, caranya nggak bisa, apa ya? Kalau alat ada, bahan ada, caranya bisa. Perintahnya seperti apa? Oh, buatlah seperti pada gambar, bisa aja. Dengan cara apa? Ya, mencontoh dari contoh seperti ini. Oke, contoh nomor 2, balok seperti pada gambar itu. Terus yang di bawahnya ini apa? Paham? Nah, ini namanya diagram bebas. Jadi sesuai dengan arah dari gayanya. Atau di sini ada 15 kilonewton, tapi ke bawah, ya, terus ke atas, ya, 4 sih. Apa sih yang dari awal kan saya tanya apa sih hubungan sama atau mau masuk jarang mau baca seperti mau sekarang mau ini kan jarang bisa kan jarang mau pakai ngopo kalau kakek bertanya ini mencapai itu juga malah jadi tujuan yang tercapai malah malah nggak ada pertanyaan. Nah, dari balok atau pim ini itu dari SFD, singkatan dari Sifos diagram atau diagram gaya geser. Dapat dihitung Max-nya. Max-nya sama dengan 12 kali 2 42. Ketemu 16 kilonewton meter sehingga tegangannya menjadi NS 6M per BH pangkat 2 sama dengan 5 kali 12 kali 2 dan dibagi 0,150 kali 0,2 pangkat 2 sama dengan 10,8